dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita memulai ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Di tempat ini, dari tempat ini ya Tuhan, kami naikkan pujian kami, syukur kami ya Tuhan. Kami ingin menyatakan kasih kemurahan-Mu begitu besar ya Tuhan, melalui pujian kami, melalui apa yang kami nyanyikan ya Tuhan, melalui musik yang kami dentangkan ya Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan di depan Engkau, itu dapat menyukakan hati-Mu. Ini kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus itu ya Tuhan yang memimpin kami di tempat ini. Kami ingin menyatukan hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah dipimpin oleh Roh Kudus ya Tuhan yang berkuasa. Biarlah urapan-Mu itu turun atas kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Tuhan, maupun jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, lawatan-Mu bekerja, lawatan-Mu hadir untuk kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sujud dan berterima kasih.
seperti cinta yang ada di dunia. Ku memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat kita nyanyikan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat sekali lagi kita naikkan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi naikkan pujian. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini pujian kami ya Tuhan di depan Engkau. Dari dalam lubuk hatiku, sekali lagi dari lubuk hati kita pujikan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dalam hadiratnya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang setia. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa dan doa sepakat kami Tuhan. Permohonan-permohonan kami di pagi hari ini Tuhan kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Allah kami, Raja dari segala raja. Tempat kami menaruh harapan, tempat kami menyampaikan permohonan-permohonan kami dan mengabulkan semua permohonan kami yang menurut Engkau layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, inilah seruan doa kami.
Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa tanah air Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau ke pulau Tuhan. Ya Bapa, biarlah berkat-Mu selalu Kau curahkan atas negara ini. Sehingga kami yang tinggal di negara ini penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dan Kau memberkati pulau-pulau. Ada salum untuk pulau-pulau, ada salum untuk daratan, ada salum untuk lautannya, ada salum untuk semua usaha bisnis, ada salum untuk pemerintahan-pemerintahan. Engkau memberkati Tuhan negara ini. Biarlah negara ini menjadi adil, makmur, sehingga kami yang tinggal di negara ini menjadi sejahtera selalu. Karena Engkau yang memberkati, karena Engkaulah sumber berkati. Ya Bapa, biarlah Tuhan juga memberkati pemimpin kami bangsa Indonesia, Presiden kami Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kau beri hikmat takut akan Tuhan kepada mereka agar mereka bisa membawa negara ini sesuai dengan misi dan visi-Mu Tuhan. Sehingga menjadi penuh dengan kelimpahan susu dan madu dan diberkati. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan Kau pakai selalu Tuhan. Untuk memimpin negara ini, membawa negara ini menjadi negara yang makmur, penuh kelimpahan. Kau berkati semua jajaran kabinetnya Tuhan. Dari menteri, staf ahli, juga gubernur-gubernur dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati semua para pemimpin ini. Para bupati, para wali kota Tuhan memberkati. Ya Bapa, beri hikmat-Mu kepada mereka, takut akan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk memimpin provinsi-provinsi, kabupaten dan kota ini. Sehingga masyarakat kami yang tinggal di provinsi, kota, kabupaten bisa menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Kau siapkan semua Tuhan para calon pemimpin ke depan ini Tuhan. Seperti Engkau menyiapkan Daud, Kau urapi Tuhan, sehingga mereka Engkau yang memilihnya Tuhan. Engkau yang menaruh semua para pemimpin, dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Ya Tuhan, biarlah selalu wajah-Mu menerangi negara kami ini. Biarlah selalu sinar kemuliaan-Mu ada Tuhan. Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa di pagi hari ini, kami bawa ke dalam tangan untuk para hamba-hamba Tuhan yang hari ini bertugas melayani Engkau Tuhan. Kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Kau pakai juga gereja-gereja Tuhan yang Engkau pakai. Kau berkati semua ibadah pagi hari ini. Terkhususnya Tuhan kami bawa ke dalam tangan Gembala sidang kami, Thomas Chandra. Tuhan beri dia kesehatan selalu, kekuatan. Tuhan memimpin dia. Biar dimanapun dia melayani, Engkau memberkati menyertai dia. Engkau memagari, melindungi, membentengi, Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Urapi dia Tuhan. Mampukan dia, kuatkan dia. Seturut dengan rancangan-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati staf penggembalaan dari Sabang sampai Merauke. Para cabang-cabang FLC. Setelit-setelit Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin. Kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Pelihara kami semua. Lindungi kami, bentengi kami, berkati keluarga kami. Berkati segala usaha pelayanan apapun Tuhan. Lindungi kami selalu Tuhan. Sertai setiap langkah kami. Beri kekuatan, beri kesehatan buat kami. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk FLC Palangkaraya yang hari ini kami beribadah melayani Raja dari segala raja. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan.
urapi kami yang ada di sini. Urapi hamba-hambamu yang bertugas hari ini Tuhan. Juga untuk Pak Ginter yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau berkati, Kau urapi. Mulut bibir hambamu ini Kau pakai Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan, betul-betul dari isi hati berguna bagi kami. Sebagai terang bagi jalan kami, pelita kami. Dan mudah kami mengerti, mudah kami lakukan Tuhan. Berkati juga para WL singer, pemain musik, urapi jari jemari mereka Tuhan, sehingga ketika mereka bermain musik ini Tuhan, dan bawa hadirat-Mu, ada kuasa di atas puji-pujian Tuhan. Begitu juga untuk para pengerja yang lainnya Tuhan, berkati semua. Begitu juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pelihara mereka, lindungi, bentengi, pagari dengan kuasa-Mu. Berkati setiap usaha keluarga mereka, para istri, para suami ya Tuhan. Lindungi mereka selalu Tuhan, pelihara Tuhan. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, memberikan mereka pekerjaan. Berkati mereka selalu, berkati lumbung-lumbung mereka Tuhan. Begitu juga untuk jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Entah apa kendala mereka, Tuhan memberkati mereka semua di rumah sana Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau juga memberkati kota Palangkaraya ini. Timur, barat, selatan, utara, tengah-tengah kota ini Tuhan memberkati kota ini. Biarlah sinar kemuliaan-Mu selalu terpancar di kota ini. Biarlah kami tinggal di kota ini Tuhan bisa menikmati kelimpahan daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati kota ini Tuhan. Engkau berkati pemimpinnya, wali kotanya Tuhan. Para dinas, apapun yang bertugas Tuhan, berkati mereka takut akan Tuhan. Selalu menyertai mereka. Berkati gereja-gereja yang ada di Palangkaraya Tuhan. Juga Tuhan berkati gereja FLC ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memakai gereja ini sebagai alat-Mu Tuhan. Kau berkati selalu Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau juga cukupkan perbendaharaan gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menutup bungkus semua gereja ini dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami. Inilah seruan doa sepakat kami pagi hari ini. Hamba boleh berhenti berdoa, berbicara. Tetapi Allah Roh Kudus yang akan melengkapi semuanya, mengendalikan semuanya dengan doa-doa kami, menyampaikan kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan doa sepat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan sukacita. Yesus baik, Tuhan baik. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang
wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi wajahmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Jemaat katakan Yesus baik. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Jemaat saja katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Siapa yang pengen anak cucunya diberkati katakan haleluya. Mari kita nyanyikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Silahkan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita siapkan untuk persembahan pertama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Dalam hadirannya jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Hingga pada pagi hari ini Tuhan,
Kami boleh datang hadir di tempat ini. Kami hendak memuji memuliakan Engkau, bahkan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami masing-masing melalui firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Engkau urapi Tuhan. Biarlah kami diberi roh pengertian, hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi, kami boleh mengerti, memahaminya, bahkan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang dari hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa di minggu terakhir di bulan yang pertama tahun 2024 ini. Kita yakin dan percaya jika kita boleh berjumpa di hari ini, tentunya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuasa Tuhan yang menuntun membimbing kita sehingga kita tiba di tempat ini, boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, kembali kita kepada tema kita di bulan Januari ini, yaitu kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Boleh dibantu slide-nya? Ya. Nah, jadi di sini dikatakan kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Artinya kita tidak cukup dengan kekuatan kita yang lama. Kita membutuhkan energi yang baru supaya kita bisa bangkit kembali. Bahkan bangkit bukan hanya sekedar bangkit, tetapi kita lebih kuat daripada yang sudah kelewati. Nah, itu kita yakin dan percaya ketika kita masuk di tahun 2024 ini, kita bersama-sama berdoa, semuanya kita boleh bangkit lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Nah, ketika kita diminta untuk bangkit, artinya kita dalam kondisi terjatuh. Jadi kalau kita disuruh bangkit berarti kita dalam kondisi terjatuh. Barangkali bukan terjatuh secara fisik, mungkin kita terjatuh di dalam penggodaan, atau mungkin secara ekonomi kita, mungkin di tahun 2023 kemarin kita kurang, kita merasa lemah. Bahkan barangkali juga kita terjatuh dalam sakit penyakit. Maka oleh sebab itu firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, kita diminta untuk bangkit. Nah, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah ketika kita menginginkan kekuatan, karena kita bangkit harus memiliki kekuatan baru. Nah, di mana sumber kekuatan itu yang bisa kita dapatkan? Tentu kekuatan itu tidak ada lain, tidak bukan, itu hanya bersumber daripada Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhanlah yang kita butuhkan supaya kita bisa bangkit lebih kuat lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa orang bisa terjatuh? Nah, orang yang sering terjatuh adalah orang yang memiliki roh ketakutan, yang sering merasa takut. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Orang takut biasanya di dalam memutuskan segala sesuatu selalu dengan buru-buru, tidak berhikmat. Bahkan barangkali juga tidak melibatkan Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatu. Sehingga keputusan yang diambil membuat kita kadang-kadang salah. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Karena keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang buru-buru di tengah ketakutan kita. Maka oleh sebab itu di dalam Alkitab ada mencatat beberapa orang yang terjatuh, yang salah di dalam mengambil keputusan. Kalau di tahun kemarin, di akhir tahun, di ibadah tutup tahun kita berbicara tentang 12 orang pengintai. Nah, di antara 12 orang pengintai ini ada 10 orang yang memiliki roh ketakutan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak hanya 2 orang saja yang memiliki keberanian. 10 diantaranya merasa ketakutan. Lanjut, mari kita lihat. Terus, ya di slide kedua. Nah, ini di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sebenarnya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Jadi tidak ada Tuhan itu memberi roh ketakutan kepada kita. Jadi lanjut. Coba kita baca, kita lihat di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau orang ada roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, maka oleh sebab itu pentingnya Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Karena Roh Kudus inilah yang bersumber daripada Tuhan. Roh Kudus inilah yang kekuatan yang sesungguhnya yang kita perlukan. Jadi jangan kita hanya mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kita hanya mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan kekuatan yang dari diri kita sendiri, kita kadang-kadang menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi lupa kepada Tuhan yang sumber kekuatan itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan di sini, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan tapi memberi roh keberanian kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, betapa bahayanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang memiliki ketakutan. Nah, kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi, dari antara 12 orang pengintai yang disuruh oleh Musa waktu itu, hanya 2 saja yang memiliki keberanian. Nah, ini contoh di dalam Alkitab. Bahkan orang-orang, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga ada orang-orang yang memiliki roh ketakutan itu. Kadang orang yang gampang sekali jatuh ke dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 11, coba kita lihat lanjut di dalam Bilangan pasal 11, betapa orang yang memiliki ketakutan itu mudah sekali mengutuk Tuhan, mudah sekali bertindak seenaknya sendiri dan melakukan dosa. Lanjut di slide berikutnya. Nah, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah, ini orang yang ketakutan sering bersungut-sungut. Bahkan maka oleh sebab itu ketika Tuhan mendengar bangkitlah murka Allah. Nah, ini bahayanya orang yang ketakutan, orang yang suka bersungut-sungut. Nah, ketika Tuhan mendengar bangkitlah murka Allah, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, betapa bahayanya orang-orang yang memiliki ketakutan, orang-orang yang percaya tetapi sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan menjustis Tuhan.
Tuhan tidak menolong kita, Tuhan membiarkan kita. Nah ini bahayanya seperti itu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita, hati-hati juga di dalam berkata-kata, di dalam berucap. Jangan sampai kita seakan-akan menghujat pemimpin kita, menghujat Tuhan. Karena di sini dikatakan kalau Tuhan mendengar, karena Tuhan bukan kalau, Tuhan pasti mendengar, karena Tuhan itu dikatakan tidak kurang pendengaran, tidak kurang tajam Tuhan itu mendengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, maka oleh sebab itu hati-hatilah di dalam berkata-kata. Berikutnya kita lihat coba di slide berikutnya. Nah ini tadi seperti yang katakan di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 sampai 31, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki keberanian, dia berkata selalu optimis, tidak dengan pesimis. Kata-kata Kaleb ini sungguh menguatkan bangsa Israel pada waktu. Nah, jadi antara 12 orang hanya berdua yang memiliki keberanian seperti ini. Nah, sementara yang 10 yang lain berkata demikian. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah ini, belum saja berperang, belum saja sampai ke suatu tempat itu, mereka sudah merasa pesimis. Nah inilah bahayanya orang-orang yang memiliki ketakutan selalu berkata-kata yang pesimis, tidak optimis. Nah kalau kita lihat orang yang pemberani ya seperti saya sampaikan tadi, orang-orang yang selalu berkata optimis. Dia tidak peduli apa yang dihadapi di depan itu, tidak peduli karena dia yakin dan percaya, karena dia optimis. Apalagi itu kalau sudah diberikan Tuhan kepada dia, Tuhan sendiri yang berkata kepadanya, maka dia akan optimis. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah di Bilangan pasal 13 ayat ke-32 dan 33 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang ketakutan selalu melihat seperti ini. Belum saja berjumpa, belum saja berperang, dia sudah ketakutan terlebih dulu. Hanya dengan melihat perawakannya saja sudah takut. Hanya dengan melihat postur tubuh orang aja sudah takut. Padahal belum tentu. Kalau dia ditolong oleh Tuhan, siapapun seperti Daud mengalahkan Goliat, ya secara logikanya dari segi badan, dari perawakannya pun juga Daud jauh lebih kecil dari Goliat. Tapi apa yang terjadi? Karena Daud ditolong oleh Tuhan, dia bisa mengalahkan itu. Nah juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sendiri melihat dirinya kecil, melihat dirinya rendah. Nah ini yang hati-hati. Dan ini yang diperkatakan oleh orang-orang yang pesimis, orang-orang yang ketakutan. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka melihat itu musuh mereka itu seperti raksasa, sementara mereka belalang. Jadi kalau diistilahkan sering kita katakan antara semut dan gajah. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat di contoh lain di dalam Alkitab, kita melihat contoh lain ketika Gideon. Kalau Gideon itu nama awalnya Yerubbaal. Ketika Gideon menyiapkan pasukan untuk menghadapi orang Midian. Nah, pada waktu itu Gideon menyiapkan 32.000 orang untuk melawan orang Midian ini yang jumlahnya memang lebih besar, jauh lebih besar, sekitar ada 135.000 orang.
Jadi secara logika manusia jauh lebih kecil, 1:4. Karena 32.000 itu menghadapi yang 135.000 secara logika bagaimana bisa menang. Nah, tapi kita lihat di sini Tuhan berkata kepada Gideon itu masih lebih banyak katanya. Karena yang 32.000 itu masih lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena di antara yang 32.000 itu ternyata banyak di antaranya memiliki roh ketakutan, roh yang tidak berani. Nah, sehingga coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat seperti ini, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Ini yang tadi, lanjut kita ke slide berikutnya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki. Nah, ini Tuhan katakan 32.000 itu sebetulnya masih lebih banyak kata Tuhan. Daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel ini memegah-megahkan diri. Nah, ini juga kalau kita lihat dari yang sisa 10.000, jadi 32.000 itu 20.000 yang memiliki roh ketakutan itu disuruh pulang. Jadi tidak ikut berperang melawan Midian, sisanya 10.000. Tapi Tuhan katakan ini juga masih terlalu banyak. Nah, karena kenapa? Di antara yang 10.000 ini rupanya ada yang memiliki roh kesombongan. Makanya dikatakan di sini, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, ini, jadi 10.000 pun Tuhan berkata ini juga terlalu banyak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi 135.000 itu hanya dengan 10.000 itu Tuhan katakan masih terlalu banyak. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dan dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Nah, jadi dari 22.000 itu tinggal 10.000. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat di pasal yang di ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air. Nah, ini 10.000 masih terlalu banyak. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Nah, ini masih diseleksi oleh Tuhan. 10.000 masih diseleksi lagi. Nah, kemudian coba kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut untuk minum. Nah, ini cara Tuhan menyeleksi itu kan kadang-kadang tidak masuk akal kita. Nah, ternyata dari yang 10.000 itu hanya 300 orang saja yang menurut Tuhan berkenan bersama-sama dengan Gideon. Kenapa demikian? Karena yang 9.700-nya ini kalau dicontohkan sini seperti anjing menjilat. Artinya roh mereka itu bukan roh yang sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Karena di sini dikatakan seperti anjing. Kita tahu anjing, bagaimana anjing, ya nggak sama lah, nggak mungkin anjing tidak punya roh seperti kita manusia. Sehingga dari 10.000 orang ini
tinggallah 300 orang. Nah, semakin ke bawah kita melihat betapa Tuhan itu menyeleksi orang-orang yang menurut logika, masa 300 orang ini bisa mengalahkan 135.000 orang. Tapi itulah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas kepada banyak orang. Dia hanya dengan 300 orang ini, dia bisa mengalahkan 135.000 orang. Nah, dari kedua contoh di dalam Alkitab ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk memperoleh segala sesuatu, untuk memperoleh kemenangan itu, sebenarnya tidak perlu orang banyak sebenarnya. Yang penting, yang terutama kita memiliki keberanian, itu yang penting. Seperti yang kita lihat, pengintai 12 orang, cuma 2 orang. Gideon dari 32.000 hanya 300 orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di slide berikutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, jadi 300 orang ini bisa mengalahkan 135.000 orang. Bagaimana caranya bisa mengalahkan ini? Mari kita lihat apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan dengan 300 orang ini. Nah, ini juga sebagai gambaran bagi kita, sebetulnya kita tidak perlu optimis dengan keadaan kita. Contoh yang ada di gereja kita ini, meskipun kita dengan sedikit orang, tapi saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang pemberani seperti pasukan Gideon yang 300 tadi. Jadi kita optimis, kita yakin bahwa kita ini adalah bagian dari itu. Maka oleh sebab itu, kalau daripada kita lihat, daripada misalnya tadi pasukan Gideon dengan 22.000 itu tadi, bayangkan kalau misalnya ini ikut berperang 22.000 itu, tapi yang dari 32.000 tadi, tapi yang 22.000 ini malah bisa membuat kekacauan sebenarnya. Jadi yang 300 ini jangan-jangan nanti bisa terpengaruh oleh mereka. Nah, ini yang digambarkan oleh Tuhan ini supaya orang-orang yang pemberani ini tidak terkontaminasi, tidak terganggu, tidak ikut-ikutan dalam ketakutan. Kalau boleh saya saksikan, ketika peristiwa 2001 di Sampit, saya masih ingat waktu itu, karena kami ada beberapa orang waktu itu berkumpul yang katanya semua orang-orang pemberani waktu itu. Dan ternyata ketika itu peristiwa betul-betul terjadi, ada salah satu orang di antara kami itu, ya seperti ini, yang memiliki roh ketakutan. Jadi di tengah-tengah tengah-tengah waktu itu, tengah mencekamlah suasana Sampit waktu itu, waktu kerusuhan 2001 itu, salah seorang bukannya memberi semangat kepada yang lain, malah dia berkata ini kata-kata yang menurut kami itu bukan menguatkan, malah melemahkan semangat kami. Sampai kami juga merasa terganggu, rasa takut juga ada di dalam kami. Gara-garanya cuma satu orang sebetulnya, padahal kami ada 6 orang sebenarnya waktu itu. Hanya satu orang yang berkata-kata yang pesimis, yang takut. Sehingga kami pun juga waktu itu sempat merasa cemas, merasa takut juga, karena salah seorang yang menurut kami itu bukan memberi semangat kepada teman-teman, tapi malah membuat semangat kami semakin menurun. Nah, itu salah contoh-contoh. Bayangkan aja kalau misalnya yang 22.000 ini mengganggu yang 300 orang, atau 32.000 ini mengganggu yang 300 orang.
Ini luar biasa kekacauan itu. Nah ini juga kita lihat juga, jadi kalau saya renung-renungkan firman Tuhan ini, sepertinya ada hubungannya dengan gereja kita. Saya ingat dulu awal-awalnya gereja kita ini banyak jemaat, banyak pelayan-pelayan yang bekerja di tempat ini. Tetapi dalam perjalanannya saya melihat banyak yang pergi, banyak yang keluar dari sini. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya itu mereka sama seperti yang difirmankan Tuhan ini, orang-orang yang merasa ketakutan, merasa tidak percaya. Sehingga diantaranya banyak yang sudah keluar. Padahal sesungguhnya waktu itu kita juga masih merasa seperti Gideon, merasa kurang sebetulnya. Para pelayan-pelayan kita yang kita butuhkan waktu itu, kita perlu masih lebih banyak lagi. Tetapi yang sedikit pun juga ternyata Tuhan saring juga. Sehingga ada peristiwa demi peristiwa, kalau kita renung-renungkan juga dengan firman Tuhan, 2 kali peristiwa yang terjadi di gereja ini sama seperti 2 kali juga Tuhan menyaring pasukan Gideon ini. Ya sehingga yang tersisa yang ada saat ini. Nah oleh sebab itu saya yakin dan percaya para pelayan-pelayan yang tersisa ini, saya yakin dan percaya dan jemaat yang hadir di tempat ini adalah bagian dari orang-orang yang sudah diseleksi oleh Tuhan dan yang memiliki roh keberanian. Oleh sebab itu kita tetap beriman, nanti saatnya ada 300 orang yang akan melayani di gereja kita. 300 orang yang punya roh keberanian seperti pasukan Gideon. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kita juga melihat bagaimana respon Gideon terhadap perintah Tuhan. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyebur perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Nah ini malam-malam Tuhan memerintah Gideon ini untuk turun, melihat tempat di mana pasukan orang Midian ini bersiap-siap. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh dalam buyung itu. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang dikasih itu bukan senjata oleh Gideon, yang dikasih suluh, dikasih buyung kosong. Ini gimana ceritanya mau berperang kok pakai itu? Kita nggak bisa membayangkan kalau kita misalnya Bapak Ibu Saudara disuruh berperang oleh komandan kita, yang disuruh bawa itu misalnya panci, misalnya ember, misalnya gayung yang disuruh bawa. Ini gimana ceritanya? Secara logika kita tidak mungkin kita bisa menang di dalam peperangan itu jika dengan menggunakan peralatan-peralatan seperti ini. Tapi puji Tuhan kita melihat contoh yang diberikan oleh Gideon ini, dia taat. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mereka hanya dengan memodalkan buyung kosong ternyata bisa mengalahkan orang Midian. Nah ini nanti kita lihat demikian ketika ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah ini cuma itu aja yang dilakukan oleh pasukan yang 300 ini. Itu pun juga 300 itu bukan bergelombol jadi satu kelompok, itu juga dibagi 3 oleh Gideon, jadi dipisahkan 100-100 sehingga pasukan ini sebenarnya tidak konsentrasi di satu tempat tapi dipecahkan menjadi 3 bagian. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal 22 dan 25. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke
bersita ke arah Zesera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, yang berperang itu sebetulnya bukan yang bawa ember, bukan membawa buyung tadi sebetulnya. Sebenarnya akhirnya yang berkelahi ini sesama mereka akhirnya saling membunuh satu dengan yang lain. Karena mereka ketakutan mendengar pecahan buyung tadi, mendengar teriakan saja sebenarnya. Mereka ketakutan luar biasa sehingga satu dengan yang lain orang Midian ini saling membunuh menggunakan pedangnya masing-masing. Bukan membunuh lawannya tapi membunuh kawannya sendiri. Nah, kemudian mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemecahan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, ini menanglah mereka. Karena yang membunuh itu bukan pasukan Gideon sebetulnya, sesama temannya sendiri yang saling membunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jika kita lihat di dalam perjalanannya Gideon ini, maaf ini bukan Gideon yang di depan ini karena yang di depan ini namanya juga Pak Gideon juga, tapi puji Tuhan kita punya Gideon juga di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya Tuhan itu ingin sebetulnya memakai orang lebih banyak di dalam melayani, di dalam pelayanan. Tetapi kalau diantaranya banyak itu malah memiliki ketakutan, ya untuk apa? Tuhan tidak memerlukan banyak orang. Yang penting orang yang memiliki hati, yang memiliki roh pemberani itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita hubung-hubungkan firman Tuhan ini dengan keadaan kita, dengan kehidupan kita, mungkin di antara kita saat ini masih di dalam kejatuhan, masih di dalam kelemahan, masih di dalam apapun yang belum bisa kita bangkit dari keadaan kita. Mungkin kita dalam keadaan sakit atau di dalam ekonomi kita masih belum bangkit sampai saat ini. Maka satu hal yang ingin saya sampaikan, kita melihat contoh di dalam Alkitab ini, coba kita tiru apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Apa yang dilakukan oleh Gideon. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita saat ini dalam keadaan terpuruk, barangkali roh kita masih belum bangkit, atau mungkin barangkali sudah mulai meredup. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita di tahun ini kita bangkit kembali, kita semangat kembali, kita nyalakan kembali roh kita yang barangkali mulai padam, mulai memudar, sehingga kita tidak merasa keadaan kita masih belum bangkit dari keadaan kita. Nah, kalau kita lihat, jika kita pada saat ini ada merasa ketakutan, nah ini coba kita koreksi ketakutan kita itu apa penyebabnya? Kenapa kita merasa takut itu? Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Alkitab ini. Banyak orang, makanya di dalam Alkitab itu tidak sedikit kata-kata jangan takut di dalam Alkitab itu selalu berkata jangan takut. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, selama kita hidup ini rasa takut itu selalu menghantui kita. Maka oleh sebab itu firman Tuhan itu berulang-ulang berkata di dalam Alkitab jangan takut. Nah, supaya kita jangan takut itu tadi satu-satunya jalan kita adalah mempercayakannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sumber kekuatan kita, sumber keberanian kita itu tidak ada lain kecuali hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat
dari Gideon belajar dari apa artinya mengendalikan Tuhan. Nah, kita belajar dari Gideon untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan membenci orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang memegahkan dirinya sendiri. Sebaiknya kita akan fokus bersandar kepada Tuhan. Jadi Gideon itu betul-betul dia fokus dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kalau kita lihat tadi 300 melawan 135.000 itu memang tidak masuk akal bisa mengalahkan itu. Bahkan untuk mengalahkan pun juga bukan dengan senjata canggih, bukan dengan kekuatan militer yang hebat, tetapi dengan peralatan-peralatan yang sebenarnya sangat sederhana dan tidak masuk akal sebetulnya itu. Tetapi itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa Tuhan kita itu dia hanya menyuruh menggunakan suluh dan buyung kosong? Karena Tuhan tahu orang-orang Israel yang pada waktu itu pasukannya Gideon ini kan kebanyakan mereka bukan berlatar belakang militer. Mereka kebanyakan buruh tani. Jadi kalau disuruh dikasih senjata pun belum tentu mereka bisa menggunakan senjata. Nah, Tuhan tahu kenapa Tuhan hanya memberikan itu. Karena yakin dan percaya Tuhan dengan itu pasti orang yang 300 tadi bisa menggunakannya, bisa memakainya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika ada perintah Tuhan kita untuk menggunakan ini yang menurut secara akal kita tidak masuk akal, tidak usah kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena Tuhan dengan cara sendiri, dengan caranya ajaib seperti pasukan Gideon ini, hanya dengan memecahkan buyung aja orang-orang bisa mati, saling membunuh. Nah, demikian juga kita di dalam kehidupan kita ini, kita tidak usah terlalu mencari sesuatu yang menurut akal sehat kita wah dan hebat, tetapi lakukanlah dengan apa yang ada pada kita dan bisa kita lakukan. Contoh, misalnya kita tidak bisa, ya kalau berperang kita mungkin gak bisa. Paling tidak kita memperkatakan segala sesuatu itu yang positif. Jangan berkata-kata yang negatif. Karena perkataan kita ini seperti tadi didengar oleh Tuhan. Apa yang kita perkatakan itulah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka oleh sebab itu hamba kita Pastor Thomas Chandra, kemarin Bapak Pastor Joko juga menyampaikan tahun ini adalah tahun di mana perkataan kita itu akan menjadi kenyataan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati di dalam kita menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Jika memang perkataan itu mengandung berkat, nah itulah yang kita perkatakan. Jika segala sesuatu yang belum kita dapatkan pada saat ini, ya itulah yang kita perkatakan, kita pasti akan dapatkan. Jika kita di dalam kondisi sakit saat ini, maka kita perkatakan kita sudah sembuh karena Tuhan sudah menolong kita. Nah, ini kita sudah melihat kemarin kesaksian Pastor Joko di minggu yang kemarin juga kita dengar sendiri apa yang beliau perkatakan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan beliau. Nah, demikian juga kami pun juga merasakan di tahun ini setiap apa yang kami doakan, setiap apa yang kami perkatakan, itulah yang terjadi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya sendiri juga harus mengakui ada kata-kata yang secara tidak sadar saya katakan itu yang akhirnya didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Ya kalau dia jawabnya itu berkat gak apa-apa, tapi jawabannya itu sebaliknya yang membuat kita agak kurang baik gitu. Perkataan yang kurang baik, kurang membangun bagi kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di saat kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dari perkataan kita dulu. Perkatakanlah yang positif, perkatakanlah yang optimis. Jangan berkata-kata yang pesimis seperti orang-orang pengintai itu, seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita aktifkan kembali roh kita, kuatkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga
apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini kiranya menguatkan kita semua. Kita sama-sama belajar mendalami lagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu itu Tuhan, sehingga firman-Mu akan menuntun membimbing kami di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan sangat terbatas Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan, akan menerangkan, akan memberi kami pengertian akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami masing-masing memiliki rema, memiliki pengertian di dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan kami. Sehingga kami masing-masing boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah firman-Mu itu yang selalu tumbuh dalam hati kami masing-masing. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, inilah keberadaan kami Bapa. Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang menilik keberadaan kami. Biarlah Engkau sendiri yang memperlengkapi kami dengan apa yang baik yang bersumber daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan FLC News. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Minggu 04 Februari akan dilayani oleh Evangelis Hesen S. Talatjan. Kami juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak, dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi para pengerja. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani, kami juga membuka kesempatan bergabung di bidang gitaris, keyboardis, drum, singer, bassis, dan juga multimedia. Bisa menghubungi Saudara Neni atau pengerja. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk bergabung dalam Family Cell yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 yang akan dilaksanakan online dan onsite. Kami juga mengundang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan untuk bisa hadir di Menara Doa di Gereja Felsi pada pukul 18.30. Setiap hari Sabtu juga akan dilaksanakan ibadah pemuda pada pukul 5 sore di Gereja FLC Palangkaraya. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara John Samuel. Bagi jemaat atau pengerja yang ingin memberikan persembahan baik itu pembangunan, diakonia, perpuluhan, dan persembahan melalui transfer, bisa mengirimkan melalui rekening di atas. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk ikut morning blessing setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Sekian dan terima kasih untuk pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kami menyapa jemaat yang baru hadir dan jemaat yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu
melingkupi, memberi, Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Kita siapkan untuk persembahan. Marilah kita mengimani apa yang Tuhan sampaikan melalui 2 Korintus 9 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meraih janji firman-Mu dan kami imani bahwa Engkau menyediakan benih bagi kami dan Engkau juga yang menyediakan roti untuk kami makan. Engkau juga ya Tuhan yang menyediakan benih bagi kami dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kami. Di tangan setiap jemaat, setiap kami yang hadir di sini, ada benih untuk kami tabur. Kami tabur untuk Tuhan, biarlah Tuhan menumbuhkannya menjadi buah-buah kebenaran kami. Tuhan memberkati dengan mengirim jiwa-jiwa melipat gandakannya, memberkati tangan-tangan yang memberi pengelolaannya dan setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan melakukan pembedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat sukses, mujizat terjadi, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami menabur dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita persembahkan. Yang sudah memberi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Orang yang mengandalkan dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini.
Jika sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Berpeganglah kepada ketetapan-ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lambat umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu dan angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya, menjemputmu di awan-awan kemuliaan. Sehingga apa saja yang kau perbuat oleh tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.